Pertanyaan saya Anda jawab dulu. Iya. Ada enggak ijazah semester 5-nya? Itu yang terlampir, ini saya belum selesai, Yang Mulia. Bukan, raport semester 5-nya ada atau tidak? Ini mau saya sampaikan ini sebenarnya. Mana ada? Tunggu Sebentar. dulu. Jadi begini, Yang Mulia. Anda ada atau tidak dulu? Yang raport semester 5-nya? Ada di buku induk, Yang Mulia. Di buku induk ini sudah Iya. lihat itu cuma 4 semester, Pak. Iya. Yang semester 5-nya ada atau tidak? Nah, itu sesuai apa yang ada di buku induk aja, Yang Mulia. Ya, namun begini, Yang Mulia. Ya. Namun begini, mohon izin, Yang Mulia. Iya. Biar kita terang dan lurus, Yang Mulia. Maksudnya begini. Izin, Yang Mulia. Jangan, Anda tidak boleh nanya ke situ. Iya. Saya tanya Anda sekarang. Ada tidak raport semester 5-nya? Ada sesuai Mana? dengan yang di buku induk. Yang tertera di buku induk yang kami sampaikan. Anda kesini. Iya. Di buku induk, Yang Mulia. Anda kesini. Baik. Silakan. Ini Anda lihat ya. Nilainya itu cuman ada sampai semester 4. Benar, Yang Mulia. Iya. Mana yang semester 5-nya? Maksud saya karena beliau sakit, Yang Mulia, dioperasi dan buktinya ada, Yang Mulia. Namun kita kan untuk menangkal ini kurang. Tadi kan saya tanya ada atau tidak raport semester 5-nya. Kan itu pertanyaan saya kan? Betul. Ada atau tidak? Tidak ada. Nah, udah, kembali ke tempat duduk. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang 17 menyatakan dimusnahkan? tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Pak. Gitu. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 Itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. iya, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya. 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip itu nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Tahun 2005. 2005 dari 10 Bapak. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya. Sudah tidak dikuasai. Udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Kami jawab telah dituangkan dalam surat KPU, keputusan KPU nomor 270 08 SK 5 2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota Ibu. Ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Silakan majelis kalian ingin digali. Yang dari, makasih Ketua. Yang dari Surakarta. Sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 14 secara keseluruhan? Belum. Belum? Baik. Tadi kan terkait ada info mengenai ada yang dihancurkan ya, betul ya? Yang sudah dimusnahkan. Sesuai dengan jadwal retensi arsipnya musnah. Baik. Dokumen itu kalau ngelihat daripada ketentuan pun. Kalau ngelihat dari ketentuan itu kan baru terbit tahun 2023, betul ya? PKPU. Jadi kalau dokumen itu kalau dihitung dari 2025 ini masih dimungkinkan masih ada. Betul ya? Ini kan 2025. Untuk tahun berapa Ibu? Ya, itu kan baru terbit 2023. Apakah pada saat itu langsung diinventarisir bahwa seluruh dokumen itu dimusnahkan gitu? Yang Pada saat itu ya? Iya. Tahun 2005? Ada keputusannya nggak? Maksudnya mana-mana, apakah itu langsung kewenangan dari unit terkait? Mohon izin tidak mengetahui yang mulia kalau pada saat itu.
pada saat memusnahkan. Jadi kalau sesuai dengan JRA-nya itu musnah gitu yang mulia. Jadi tidak sesuai JRA-nya, kami menjawab sesuai jadwal retensi arsip. Tapi Apa tidak bisa dipastikan itu memang musnah atau masih ada? ya kami tidak mengetahui, tidak dalam penguasaan kami lagi, sudah tidak ada. Saya ulangi lagi, bagaimana tidak diketahui? Ketika itu musnah kan ada berita acara pemusnahan, ada inventarisir, kan? Begitu ya, Bapak dari KPU RI. Kalau pemusnahan itu kan tentunya tidak serta-merta itu kewenang langsung. Pasti ada usulan mana yang mau dimusnahkan. Ya, walaupun memenuhi kriteria, karena akan dipilah walaupun secara usia dokumen memenuhi syarat, tetapi secara skala prioritas mungkin ada pertimbangan. Mungkin perlu diteliti lagi di pedoman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik teman-teman untuk dibahas. Di dalam hal ini teman-teman, kita melihat ya bagaimana kasus ijazah Pak Jokowi ini yang sudah beredar teman-teman di media sosial dan juga di berbagai media sosial, dan masyarakat juga sudah tahu semuanya teman-teman tentang kasus ijazah Pak Jokowi ini. Yang dimana teman-teman kita melihat dalam hal ini bagaimana seorang hakim teman-teman mendesak ya relawan atau pengacara dari Pak Jokowi tersebut untuk membuktikan ya keaslian dari ijazah Pak Jokowi itu teman-teman. Karena ya sejauh ini teman-teman sudah banyak hal yang sudah ditemukan teman-teman, banyak keganjalan dari ijazah Pak Jokowi tersebut. Nah, dalam hal ini teman-teman kita tahu bersama bahwa masalah ini teman-teman membuat ya suatu kericuan di negara ini teman-teman, dan juga menjadi perpecahan belah ya antara masyarakat Indonesia, karena hal ini banyak juga yang mendukung ya Pak Jokowi tersebut atas ya kelakuan yang selama ini dia lakukan teman-teman, dan ada juga yang mendukung ya Roy Suryo dan tim dalam menelusuri ya suatu kasus ya terkait ijazah dugaan palsu Pak Jokowi ini teman-teman. Nah, di dalam hal ini teman-teman kita melihat ya bagaimana sejauh ini ya Pak Jokowi sudah memimpin bangsa ini teman-teman hampir 10 tahun. Maka dalam hal ini banyak hal-hal yang Pak Jokowi sudah lakukan, dan bahkan Pak Jokowi sendiri juga teman-teman banyak hal-hal yang sudah Pak Jokowi buat masyarakat senang teman-teman. Tetapi dengan kasus seperti ini teman-teman, banyak juga masyarakat yang tidak lagi percaya sama Pak Jokowi, karena Pak Jokowi tidak mau membuktikan ijazahnya tersebut teman-teman. Nah, bagaimana kita tahu bersama teman-teman penantian dari masyarakat Indonesia, tentunya mereka menunggu teman-teman ya bagaimana penantian dari Pak Jokowi ini untuk ya Pak Jokowi mengklarifikasi suatu kasus ya tentang ijazahnya ini teman-teman. Dikatakan di sini, wahai Ibu Hakim, mana ada arsip dokumen untuk presiden bisa dimusnahkan? Itu dokumen negara, masukkan saja ke penjara. Hakim gaspol supaya terang bendera. Dikatakan di sini, penjarakan oknum KPU dan oknum UGM. Hal kuasa hukum Jokowi untulah, jangan membohong terus, ingat anak istrimu. Teman-teman, di dalam hal ini kita melihat bersama teman-teman bagaimana kasus ini yang begitu ditutupi, termasuk ya rektor UGM ya teman-teman, yang dimana namanya dalam hal ini terseret dan juga menurunkan suatu reputasi UGM ya terkait tentang ijazah Pak Jokowi ini, yang mengaku bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Tetapi setelah diteliti teman-teman dan bahkan disurvei bahwa ternyata Pak Jokowi bukan berasal daripada itu. Nah, ini yang menjadi suatu ketidakpercayaan lagi masyarakat Indonesia kepada Ibu Rektor ini, karena berpihak ya dengan kebohongan kepada Pak Jokowi terkait kasus ya dugaan palsu Pak Jokowi ini, yang dimana teman-teman kita tahu bersama begitu dipertanyakan masyarakat Indonesia terkait hal-hal seperti ini. Dikatakan, ya Tuhan, apa dosa bangsa Indonesia ini kalau dapat manusia pembohong dan pendusta?
Dikatakan lagi sikat sampai ijazah asli diperlihatkan. KPU Solo diproses hukum untuk pembelajaran. Jelas-jelas bersalah kok malah dibela dan dilindungi. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita melihat bagaimana komentar-komentar dari masyarakat Indonesia terkait dugaan ya ijazah palsu Pak Jokowi ini, yang dimana teman-teman sudah lama diproses dan bahkan dipanggil di pengadilan ya tentang ijazahnya ini, dan teruntuk Pak Jokowi juga tidak menghadirkan dalam persidangan tersebut. Maka banyak hal-hal teman-teman yang masyarakat Indonesia ya berpikir kepada Pak Jokowi bahwa hal ini teman-teman bisa saja benar yang disampaikan oleh Roy Suryo. Dalam hal ini teman-teman kita melihat ya bagaimana kasus demi kasus ya terkait ijazahnya ini. Teman-teman, sampai saat ini belum juga ada bukti asli teman-teman dari Pak Jokowi dan juga klarifikasi kepada Pak Jokowi tersebut terkait ijazahnya ini teman-teman. Di dalam hal ini teman-teman kita sudah melihat cuplikan video ini. Silakan teman-teman juga memberikan komentar dan juga tanggapannya bagaimana teman-teman menanggapi suatu cuplikan video ini, dan sampai teman-teman menonton dan juga